Selamat pagi, kembali berjumpa dengan Pak Rasadianto, guru kelas 3 SD Pusri Palembang. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan memberikan materi pelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 tentang menyayangi tumbuhan. Anak-anak, mari kita belajar bersama. Kalian perhatikan pelajaran kita hari ini melalui video pembelajaran di rumah dengan bantuan orang tua tentunya. Dengan bantuan ayah, ibu, atau saudara. Kita di rumah dalam keluarga mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda-beda dan mempunyai peran juga yang berbeda-beda. Kita tahu dalam keluarga ada ayah, ada ibu, anak, dan saudara kita yang lainnya. Mari kita perhatikan peran masing-masing anggota dalam keluarga di rumah. Ayah setelah bekerja mencari nafkah sebagai kewajibannya, pulang ke rumah tentunya memberikan rasa aman kepada keluarganya. Bisa juga ayah berkebun di rumah. Tentunya tanaman yang ditanam adalah tanaman yang bermanfaat untuk keluarga. Ibu punya peran yang besar dalam keluarga, yaitu mengurus rumah tangga. Mengurus rumah tangga tidaklah mudah. Mengurus anak-anaknya, menyiapkan makanan untuk keluarga dan lain-lain. Nah, kalian sebagai anak juga harus punya peran. Apa perannya? Yang pertama sekali sebagai pelajar adalah belajar. Sesudah belajar tentunya kalian harus juga membantu orang tua. Banyak pekerjaan di rumah yang harus kalian bantu. Menyapu, merapikan tempat tidur, mencuci piring, mengangkat jemuran misalnya. Yang jelas, kalian harus punya peran. Apalagi sekarang kalian banyak di rumah. Harus bisa membantu orang tuanya sehingga menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Pagi hari misalnya, sesudah bangun tidur, mandi, kalian keluar rumah. Di sana ada tanaman, bunga misalnya, yang harus disiram, harus diberi pupuk, harus dirawat. Ada hewan misalnya juga, harus diperhatikan dan diberi makan. Kesempatan kali ini, Pak Rasadianto akan mengajarkan pada kalian bagaimana merawat tumbuhan. Tumbuhan yang telah ditanam oleh orang tua kita perlu dirawat dengan penuh kasih sayang. Makanya sesuai dengan tema hari ini, menyayangi tumbuhan. Jangan sampai tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita kekurangan air. Juga diberi pupuk. Tidak hanya bunga-bungahan, tapi juga ada tanaman buah. Siapa di rumah yang ada tanaman jambu? Jambu air misalnya. Ayo. Iya, pasti ada yang di rumahnya orang tuanya menanam jambu air. Jambu air sangat bermanfaat. Banyak sekali manfaatnya. Daunnya untuk keteduhan di dalam rumah. Keteduhan di pekarangan rumah. Ya, tahu ya jambu air? Tahu. Jambu air itu banyak macamnya, Nak. Kalau kalian pergi ke tempat buah akan melihat jambu air yang bermacam-macam. Ada jambu air madu, manis sekali rasanya. Ada jambu air kristal. Ada jambu air citra. Ada juga jambu air Bangkok besar jambunya dan masih banyak yang lainnya. Itu perlu kita rawat dengan penuh kasih sayang, diberi air, disiram maksudnya,
diberi pupuk supaya bisa berbuah dengan baik, bisa berbuah dengan lebat, dan buahnya bagus. Kalau buahnya bagus, semua sudah masak, kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita tentunya. Itu pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan dengan pelajaran matematika. Untuk pelajaran matematika, seperti yang sudah kemarin pada pembelajaran 3-4, kita belajar tentang garis bilangan. Sekarang kita akan belajar garis bilangan, yaitu menempatkan soal cerita pada garis bilangan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Kita perhatikan garis bilangan di papan tulis. Garis bilangan yang pertama 0 sampai 11. Dan garis bilangan yang kedua 0 sampai 13. Ada soal cerita. Mula-mula Lani berjalan 5 langkah ke depan. Lani berjalan 5 langkah ke depan. Kemudian Lani berjalan kembali 3 langkah ke depan. Maka berapa langkah Lani berjalan? Kita lihat mulai dari 5 langkah ke depan. Hitung mulai dari 0. Selalu menghitung mulai dari 0. Kita hitung 5 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Lani berjalan 5 langkah mula-mula. Berhentilah dia. Kemudian Lani berjalan lagi 3 langkah ke depan. Dari sini kita hitung 3 langkah. Ya, 1, 2, 3. Pertanyaannya, berapa langkah Lani berjalan? Dalam kalimat matematika kita tulis seperti ini. Pertama, Lani berjalan 5 langkah. Kemudian berjalan lagi ditambah berjalan lagi 3 langkah. Maka kita lihat di mana Lani berhenti. Lani berhenti pada langkah ke-8. Maka jawabnya 8. 5 langkah tambah 3 langkah sama dengan 8 langkah. Bagaimana? Mudah kan? Atau kita menghitungnya dalam hati. Mulai 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nih 5. Kita lihat 5 langkah. Kemudian berjalan lagi. Hitung berapa langkah? 3. 1, 2, 3. Nah, di mana Lani berhenti? Di angka 8. Dengan demikian kita bisa menuliskan dalam kalimat matematikanya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ini penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan sekali lagi. 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentilah Lani. Kemudian jalan lagi. 3 langkah. 1, 2, 3. Ulangin. 1, 2, 3. Berhentilah Lani di angka 8. Kalimat matematikanya 3 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Atau menghitung langkahnya dalam hati. 5 langkah berarti 0 sampai 5. 3 langkah ditambah 3 langkah. 6, 7, 8. Kalimat matematikanya 3 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ini yaitu soal cerita yang dikerjakan dengan menggunakan
garis bilangan. Bagaimana? Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap semangat. Terima kasih.